Ya, halo teman-teman. Jadi di episode kali ini tim Anjay akan ngebahas mengenai kasus Sarah. Jadi Sarah itu merupakan kasus yang sangat sensitif di Indonesia dan sudah ada sejak dari dulu banget. Dan mungkin kita dari kecil itu udah ngerasain banget ya kasus Sarah ataupun kita yang disarain oleh teman-teman gitu kan. Dan dari sini kita ingin ngebahas nih, kita ingin mengangkat kasus Sarah tapi dalam bentuk sharing experience. Jadi kita punya beberapa teman, satu itu Raditya Rahim, dia itu seorang etnis Jawa Islam, tapi dia tuh lagi tinggal di New York. Nah, dia tuh hidup sebagai minority di New York. Kita ingin tahu nih kehidupan dia itu di situ tuh bagaimana. Dan kedua itu ada yang namanya Ben. Ben itu adalah seorang minority juga di Bali, tapi dia itu unik karena dia itu merupakan etnik Chinese atau Cina, tapi dia itu hidup di Bali. Nah, setahu kita semua itu kan Bali itu mempunyai rules yang cukup unik, yang berbeda dari daerah-daerah lain. Kita ingin tahu nih kehidupan di Bali itu gimana sih? Nah, ditemani oleh seorang wanita cantik dan dia itu merupakan seorang pendatang, tapi dia hidup di Jayapura, Papua. Nah, kita kalau penasaran siapa wanita cantik tersebut, jangan lupa untuk menonton video ini. Ditemani oleh trio Anjay, Jeffrey, Nanda, Ari. Anjay singkatan dari Ari, Nanda, Jeffrey, Among You. Terima kasih semua. Jadi selamat malam bagi para penonton episode kali ini. Kita akan membahas tentang isu Sarah. Nah, di sini udah ada beberapa orang. Kalau kalian lihat, di sini ada perempuan sendirian. Dia adalah Nisa Rodatul. Dia berasal dari Papua. Di bawahnya ada yang mukanya agak jelek, itu ada Jeffrey Hariwijaya. Dia adalah seorang yang beretnis Tionghoa. Di sebelahnya lagi ada Raditya Rahim, seorang muslim yang berada di Amerika. Dan paling bawah, yang paling penting dari segalanya, ada seorang sultan yang berasal dari Bali, yaitu adalah seorang Nanda Wijaya. Oke, langsung aja. Gimana Bapak Jeffrey? Bapak Jeffrey terlihat senyum aja. Gimana Bapak Jeffrey? Iya, halo semuanya. Jadi kita hari ini akan bahas isu Sarah. Dan mungkin Ibu Nisa, Bapak Radit, Bapak Nanda tuh mungkin adalah mayoritas ataupun minoritas di daerah masing-masing. Boleh mungkin tolong jelasin nggak isu Sarah itu kan isu yang dominan ya sekarang ini ya. Tapi untuk childhood kalian itu isu itu dominan atau enggak sih? Atau isu itu berpengaruh nggak terhadap pertumbuhan kalian dari kecil sampai sekarang gitu? Boleh mungkin dari Nanda atau Radit atau Ibu Nisa, silakan. Mungkin kita prinsipnya ladies first ya. Tuan rumahnya dulu lah. Nah tuh tuan rumah tuh. Jadi kalau menurut gua tuh jarang dibully. Gua nggak ngerti kenapa gue jarang dibully, kan? Tapi gue pernah dibully because I am Indonesian gitu. Pribumi lebih tepatnya. Ya, gue lebih tepatnya lebih pribumi. Yeah. Dan gue memang pernah didiskriminasi. Waktu itu gue baru masuk to one of the school, tapi tiba-tiba abis itu nanya kayak nama lu siapa, terus gue nyebutin nama gue, terus kayak oh lu orang Indo ya, nggak ada daerah Tionghoa gitu. Kayak kok gitu ya gitu. Akhirnya gue ngerasa kayak begitu rasanya didiskriminasi gitu. Gitu deh. Mungkin padahal Bapak Ari itu adalah mayoritas ya di daerahnya ya. Iya, bisa dibilang gue adalah mayoritas, tapi gue tidak merasa mayoritas waktu itu. Oh, berarti intinya Anda itu sebenarnya salah masuk sekolah berarti. Sesimpel bisa dibilang begitu. Emang masalahnya waktu itu rezekinya dapatnya di situ gitu loh. Ya, sekolah elit memang berbeda. Oke, kalau Bapak Nanda silakan. Kalau saya sih sebenarnya kan masalah SARA di Bali itu kan trauma sih sebenarnya, trauma kolektif. Jadi kalau di Bali sendiri saya sih karena mayoritasnya nggak mungkin lah mengalami masalah SARA, sentimen SARA. Cuma yang teman-teman minoritas atau saya keluar daerah ya pernah.
Itu pasti sih, maksudnya di Bali itu ada sentimen bukan politik sih, identitas kesukuan ya, etnosentrisnya mulai sih. Jadi dari tahun 2002 pasca bom Bali itu mulai naik dan sekarang makin hot-hotnya. Jadi kalau misalnya ya mohon maaf misalnya apapun yang terjadi, misalnya Anda etnis apapun, asalkan Anda diketahui Muslim pasti dicap Jawa kayak gitu. Generalisasi Pokoknya lah. digeneralisir. Walaupun sukunya let's say dia orang Sumatera, orang Batak, asalkan dia dibilang Muslim, oh pasti Jawa, nah kayak gitu. Itu exist lah, itu ada lah. Nah, sekarang ini nih, Nisa Rodatul nih, gimana? Kalau aku sih, karena emang aku kan dari lahir sampai SMA ya, itu aku tinggal di Papua. Papuanya lebih tepatnya di Jayapura. Nah, aku tinggal di sana. Itu waktu aku tinggal itu untuk lingkungan kompleks aku sendiri ya, itu emang mayoritasnya pendatang. Ya, mayoritasnya pendatang, tapi pas aku sampai ke sekolah, itu juga aku ditemani sama orang-orang asli Papua. Yang orang asli Papua itu pasti udah langsung kayak, oh lu pendatang ya, pasti duit lo banyak, pasti gitu. Pokoknya kita tuh orang pendatang dicap orang kaya yang punya duit banyak mau menindas, kayak gitu. Jadi waktu itu, waktu aku sekolah, karena aku waktu itu nilainya bagus, pas sekolah doang, nilainya bagus. Terus aku dimasukin lah ke kelas yang isinya orang Papua semua, sebagai leader. Jadi kayak kita di 5 orang itu dipilih untuk masuk ke kelas itu, khusus kalau kelas itu kan namanya afirmatif ya kalau nggak salah. Kelas pintar gitu, masukin di situ untuk melider teman-teman yang asli Papua. Nah di situ tuh aku kayak rada takut karena teman-temannya tuh sinis. Tapi ternyata waktu itu dibilang kayak gini, lu ngapain sih jauh-jauh datang ke Papua, bikin penuh-penuh kita aja, lu mau mendidik kita lagi. Istilahnya kayak gitu bahasanya. Terus aku bilang kayak enggak, kami di sini mau sama-sama belajar. Itu aku takut banget karena ya kan Papua identik sama kekerasan. Jadi kalau kita salah ngomong dikit, salah gerak dikit, kayak aduh takut banget pasti pulang udah diapa-apain gitu. Tapi emang waktu itu kita ngomongnya baik-baik dan ternyata emang orang Papua tuh orangnya juga baik-baik. Jadi di saat itu mereka bisa terima kita dengan baik sih, walaupun awalnya sempat ada sedikit rasis, lu ngapain datang ke kota gue, ngapain datang ke wilayah gue gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke. Nah, ini yang berbeda dari kita semua. Seorang Muslim yang ada di Amerika Serikat. Bagaimana Bapak Radit? Ya, yang mau dibahas di mana? Gue kecil sampai gede di Indo, ya kan? Nah, masalahnya gini loh. Lu pindah ke US itu kan tahun 2000 berapa sih yang kita terakhir ketemu? 20. Kok 20? Yeah. 19 nggak? 2019 nggak? 19. Dia tuh pindah 2019. Nah, setelah 2019 itu kan sebelum 2019 itu kan Trump tuh punya kebijakan yang nge-ban beberapa negara Muslim itu kan nggak boleh masuk. Nah, itu berdampak tidak bagi orang-orang Muslim kayak lu? Yang gue rasain sekarang nih. Ya. Enggak sih. Mungkin gini deh, biar lebih gampang. Padat dan jelas ya. Benar-benar nggak apa-apa. Cukup jelas. Biar lebih gampang gini deh, coba ceritain gimana sih Radit itu bisa menyesuaikan diri dari seorang mayoritas di Indonesia menjadi seorang minoritas yang mempunyai stigma buruk di Amerika. Itu adalah seorang Islam dan dari Asia, dari timur gitu. Coba gimana sih prosesnya dari yang mayoritas, dari yang biasa menindas orang ke Amerika jadi ditindas orang gitu. Gimana Luar biasa menindas orang sembarangan kadang-kadang. Well, mungkin karena dari kecil dibilang lingkungan gue free akan sara itu enggak juga ya. Kayak ada gitu, mulai dari agama, mulai dari ras gitu ada. Tapi mungkin kelebihannya tuh mungkin karena mindset keluarga kali. Dari keluarga tuh kayak udah mainnya tuh dari kecil, temennya tuh gue sama berbagai agama dan berbagai ras. Intinya berbagai background lah. Jadi gue lebih terbuka. Kadang-kadang kalau lu lihat nama-nama kan suka ada yang aneh kan. Kayak untuk kita, kalau kita dengar nama yang asing gitu, kadang-kadang kita ada tendensi untuk ngetawain gitu-gitu. Atau dengar bahasa, kayak misalnya lu kayak dengar bahasa Mandarin, Perancis, tiba-tiba agak asing dan
agak lucu di kuping lu pasti bakal ketawa gitu. Meanwhile gue malah lebih apresiatif gitu karena mungkin kelebihannya karena dari kecil gue dididik untuk kayak bergaul sama orang-orang kayak gitu, dan kalau gue lagi ada rezeki kita keluar negeri gitu, jadi kita pelajarin budaya luar. Jadi from there gue tahu gue tuh nggak pernah mikir kalau gue itu mayoritas sampai kira-kira gue itu masuk kuliah. Kalau jadi Karena minoritas waktu tempat masuk kuliah. kuliah, karena sebenarnya bukan karena jadi minoritas juga, tapi di situ baru benar-benar kayak berasa antara dua ini nih suku yang enggak suku, ya suku lah, di antara dua suku ini kayak ada gesekan yang kayak ada wall gitu loh. Dari situ gue baru ngerasa kayak wah gitu. Ini jadi rasanya minoritas sama mayoritas. Selama ini sampai gue SMA, mau gue ngelihat orang ini dari Batak, Papua, mau apa Tionghoa sekalipun, gue nggak ngerasa apapun. Gue kayak nggak ngelihat mereka beda gitu. Kayak gue nganggepnya ya udah Indo aja gitu. Cuma baru berasa we are different itu waktu masuk kuliah. Dan dari situ baru tuh akhirnya belajar kalau misalnya selama ini apa ya, tamparan keras tuh kira-kira waktu kuliah tuh ada yang pernah bilang ke gue itu dapetin semua yang gue dapetin sampai detik itu bukan karena kemampuan gue, tapi mereka bilang katanya gue privilege karena gue itu mayoritas. Udah Jawa Muslim itu udah kayak ibaratnya kasta nomor 1 di Indo, ya nggak sih? Kayak ibaratnya kalau di US tuh lu udah Kristen, white itu udah lu paling atas gitu ibaratnya. Dan di situ gue kayak agak nggak suka gitu, karena itu not an excuse lah untuk lu nilai sukses seseorang dilihat dari agama dan suku mereka gitu. Sampai akhirnya gue di US ngerasain dong jadi minoritas tuh yang benar-benar kayak ibaratnya lu udah Muslim Asia pula, ya kan? Itu udah derajat lu udah di bawah lah ibaratnya kan. Di situ gue baru nyadar bahwa orang yang jadi mayoritas itu mereka nggak akan sadar kalau mereka itu jadi mayoritas. Jadi mereka akan sadar kalau selama ini mereka itu privilege atau jadi mayoritas itu waktu mereka di luar tempat mereka. Kayak anggap aja misalnya nih kayak Nanda nih, misalnya Nanda itu kastanya tertinggi di Bali. Akhirnya untuk pertama kali dia keluar dari pulau Bali, dia bakal sadar nggak tuh dia itu orang biasa aja gitu, nggak setinggi yang dia di Bali. Dia bakal ngerasa, oh iya gue nggak bisa bawa pangkat gue atau apapun itu. Jadi itu yang bikin gue lebih bisa adaptasi, karena akhirnya kita jadi kayak nyamain orang. Karena gue pernah ngerasain jadi mayoritas di satu negara di Indonesia, dan sekarang gue di US jadi minoritas. Bahkan dibilang minoritas kayak yang black atau misalnya Hispanic, nggak juga, karena Asian itu lebih kayak dianggap nggak exist. Dalam artian, ya lu nggak terlalu ambil pusing lah tentang orang Asia gitu, karena jarang bikin buat masalah gitu. Jadi menurut gue bisa adaptasi karena gue udah pernah di dua posisi itu ya, dan gue baru kayak nyadarin posisi lu gitu. Jadi gue bisa nyesuaiin posisi gue gitu, kapan gue harus act like mayoritas, kapan minoritas. Tapi itu pun nggak terlalu dampaknya gede. Cuma emang lu mau tanya orang manapun, mereka akan pada saat mereka mayoritas, mereka nggak akan ngerasa kalau mereka itu nindas atau mereka jadi mayoritas. Mereka akan biasa aja sampai mereka jadi minoritas, baru mereka ngerasa selama ini mereka itu punya privilege tertentu gitu. Terus kalau dari Jeffrey sendiri gimana? Iya, mungkin dari aku ya. Portrayal terbaik dari childhood atau masa kecil aku itu ada di film. Film tuh judulnya Ngenes, film Indonesia. Itu portrayal yang sangat-sangat nendang dan sangat-sangat bener lah dari kehidupan seorang Cina di Indonesia gitu loh. Dimana satu, kita itu diidentik dengan satu jago menghitung. Tapi ya bener emang kita jago menghitung. Nomor dua, nggak tahu ya, tapi dari lingkungan aku sih dari kecil tuh selalu dianggap kalau orang Cina itu pasti lebih kaya dibanding orang yang non Cina atau orang pribumi. Mau itu suku Batak, mau itu Jawa, mau itu apa, tapi tetap dianggap di lingkungan aku ya, kalau misalnya orang Cina itu pasti lebih berduit. Padahal nggak juga, tapi itu bukan nggak juga maksudnya. Hah?
Bener kan itu? Ya. Tadi? Ya enggak juga sih, maksudnya mungkin karena orang terkaya Indonesia itu adalah Cina, mungkin dikira seperti itu. Oke. Jadi di generalisir bahwa orang Cina itu ya yang kaya, padahal baik juga kok orang Cina itu yang hidupnya susah gitu loh. Kalau misalnya teman-teman Medan itu pernah jalan-jalan ke Jalan Wahidin, Asia Megamas, itu baik banget tuh. Ibu-ibu yang udah umur 60-70-an tahun yang Cina itu ditarik sama mungkin anaknya atau saya kurang tahu apa, tapi mereka tuh minta-minta duit juga gitu. Udah setua itu dan Cina gitu loh. Jadi enggak semua orang Cina itu sebenarnya hidupnya enak gitu. Malah kalau hidup orang Cina di Indonesia itu rada susah karena satu, kita pasti selalu dimintain duit sama orang yang non Cina. Karena dia kita itu yang punya duit. Di dompetnya diambil, jatah makan kita diambil, ya kan, bekal kita diambil. Terus kita mau jajan sebelum kita jajan di warung itu harus selalu jajanin mereka dulu. Itu udah hal-hal yang tiap hari lah, itu udah tiap hari kita jalanin lah. Kemudian kalau misalnya kita pulang ada lewatin gang kecil kan, itu udah ada premannya harus kasih duit baru bisa lewat. Nah, itu udah hal biasa yang dijalanin lah ya. Itu terjadi di mana aja? Itu di Medan, Jakarta. Iya, di Medan, di Medan. Diri sendiri aja. Diri sendiri. Iya. Oh. Makanya aku dari kecil tuh sering berantem sama teman kelas gitu, itu paling sering berantem. Gitu soalnya di situ emang sudah dibagi dua wall-nya antara orang Cina sama orang pribumi, dan itu sering gesekan dan sering berantem lah, tawuran anak-anak SD lah. Jadi itu udah biasa. Dan yang menariknya itu adalah bahwa enggak semuanya orang Cina itu yang seperti itu sebenarnya. Banyak juga kok orang Cina itu yang kita bisa bilang hidupnya tidak seenak yang dipikirin orang-orang. Padahal karena sebenarnya kita kaya atau enggak, sukses atau enggak itu kan sebenarnya dari diri kita sendiri, bukan dari ras kita. Sama kayak tadi yang kayak Radit bilang, bahwa kalau kita mayoritas kita hidupnya privilege itu belum tentu bahwa hidup kita tuh bakal seperti itu gitu loh. Karena itu balik ke kerja keras kita, ke luck kita juga gitu. Jadi kayak ya it's not that true, but mungkin untuk teman-teman yang ingin mengetahui hidup seorang Cina di Indonesia, ya mungkin bisa nonton film Ngenes, itu udah portrayal yang sangat jelas gitu loh mengenai hidup ini. Nah, kita kedatangan tamu satu lagi. Ini lebih menarik karena dia itu adalah seorang Cina, tapi dia tuh hidup di Pulau Bali. Di Pulau Bali. Ini dia. Karena Pulau Bali ini dia. memiliki aturan main yang berbeda dibanding di kota-kota lain seperti Jakarta, Medan, Makassar itu beda. Bali punya aturan main sendiri. Nah, itu terhubung dengan Ben Halim. Mungkin boleh cerita, Ben, kehidupan kamu sebagai seorang minoritas, seorang Cina di Bali. Kayak pengalaman kamu di masa kecil tuh gimana gitu? Bentar. Sebelum mulai, Anda sudah beli mikrofon baru? Oh, udah dong. Mantap Sudah. memang. Kenapa? Silakan lanjut. Suaranya jelas soalnya. Suaranya jelas, mantap. Suara jelas. Tapi sebelum itu gua potong dulu. Jadi ini akan agak sedikit jomplang sih. Gua nebaknya pasti akan sedikit jomplang antara pengalamannya si Jeffrey dengan si Ben. Gimana enaknya Ben jadi warga Tionghoa di Bali, coba dijelaskan Ben. Sebenarnya Apakah kalau akan di sama? Kalau di Bali kan gimana ya? Gua tuh di Bali dari kecil sampai SMA. Dan gue tuh masuk sekolah yang kebetulan sekolah yang dimana memang orang dari berbagai background itu ada. Jadi nggak sebatas orang Bali aja atau orang Cina aja. Memang sangat beragam gitu. Banyak bule, ada orang yang memang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Medan, dari mana gitu. Jadi nggak ada yang namanya rasa minoritas atau mayoritas gitu. Itu mindsetnya nggak ada kayak begitu di ini. Karena memang semuanya beragam dan ada rasa respect lah kalau masalah begituan tuh, masalah background dan segala macam itu nggak pernah diperdebatkan, nggak pernah dipermasalahkan. Itu bukan something yang membedakan orang-orang lah gitu. Jadi ya memang nggak ada pembahasan seperti lu mayoritas minoritas sih di lingkungan gua.
Tapi mungkin orang-orang yang di daerah lain di Bali mungkin ada aja yang begitu, yang ada mengalami masalah gitu. Cuman kalau dilihat dari orang Cina yang di Bali ya, apalagi orang Cina Bali itu yang udah menetap beberapa generasi di Bali, itu kan mereka sebenarnya udah terasimilasi sama orang Bali, dan juga ada beberapa yang udah malah mengikuti budaya Bali. Correct me if I'm wrong, Nanda, benar nggak? Benar. Nah iya, jadi Sebenarnya gitu. iya, Lanjut, jadi lanjut, Ben, udah banyak yang embrace culture Bali di Bali gitu, orang Cina ya. Tapi ada juga gelombang baru imigran Cina yang mungkin dari Medan, dari Jakarta, which is itu salah satunya ya gua kan, mungkin orang tua gua kan backgroundnya bokap gua dari Medan, nyokap gua dari Jakarta, dan gua orang Bali, gua bukan orang Bali tapi tinggal di Bali, makanya ini status gua suka dipertanyakan kan sama orang. Kayak kalau gua ngobrol sama orang di Jakarta, lu dari Bali? Iya, gua dari Bali. Oh, lu ngerayain hari raya ini nggak? Lu makan sapi nggak? Lu ini nggak? Ya, gue bukan orang Bali, tapi gue tinggal di Bali, gue gituin aja. Ya, jadi emang identitas juga kalau waktu di luar tuh salah satu yang agak complicated buat dijelasin. Cuman kalau masalah kayak pertanyaan rasisme atau apa, itu bukan nggak ada sih, minim. Mungkin ada kalau mungkin sebagai kayak joke saja gitu loh. Tapi bukan dalam niat mendiskriminasi atau dalam hal apa ya, menjatuhkan gitu. Karena yang gua rasa sih ada respect di antara semuanya. Ya beda ya sama kayak mungkin kalau orang tuh suka pakai katanya toleransi. Gue sebenarnya nggak suka kata toleransi sih, karena toleransi ada batasnya, ya nggak? Nah itu. Jadi lebih ke respect di antara orang-orang yang ada sih. Karena kan Bali itu sangat beragam dan sama-sama mau hidup bareng. Jadi ya harus menghargai satu sama lain. Benar. Tapi gini, akhirnya isu SARA itu kan terjadi karena adanya ketersinggungan kan gitu. Kayak gini deh, ini disclaimer ya, bahwa kayak antara gue Jeffrey dan orang teman-teman yang di sini, bahwa kita sering bermain dengan ras kan gitu. Tapi ketersinggungan itu tidak ada karena kita saling kenal gitu. Ada nggak sih? Cuman ada satu ini nih, gue baru keinget sih. Sorry Ari. Okay. Mungkin kalau di Bali itu sebenarnya sentimen negatifnya itu bukan ke orang Cina sih. Orang-orang Bali itu mungkin punya sentimen negatif ke orang Jawa itu. Bener nggak, Nanda? Benar, udah gue bilang. Nah, jadi mungkin kaum yang ditindas itu adalah orang Jawa. Karena mereka mungkin punya sejarah juga. Mungkin Nanda bisa elaborate ini lebih lanjut. Kata orang sih mereka pernah perang sipil ya, Majapahit lawan apa? Itulah ya, pokoknya itulah. Jadi mungkin itu yang dipermasalahkan. Orang Bali kalah perang atau gimana, gue juga nggak tahu. Mungkin itu. Ya, mungkin gue sambung aja. Sebenarnya gini loh. Entah kenapa ya. Karena si Ben kan perspektifnya di perkotaan ya. Kita kan Bali, kita akui kita melting pot. Jadi nyari orang apa aja, jenis backgroundnya apa aja pasti ketemu. Cuma mungkin dari perspektif orang Bali yang katakanlah yang kayak gua kan asli Bali misalnya, tumbuh berkembang, kita sebenarnya nggak pernah ada masalah dengan orang Tionghoa sih sebenarnya. Jenis Cina tuh nggak ada. Bahkan ikatan sejarah kita dengan orang Cina tuh bagus loh. Makanya sampai ada kulturasi dulu, putri Cina itu nikah ke kerajaan Bali ada puranya. Kulturasi agama Buddha yang aliran Cina dengan Hindu Bali ada puranya. Bahkan sebenarnya dengan yang Muslim kita ada akulturasinya. Termasuk kita punya sebuah tempat peribadatan yang dikhususkan untuk orang Muslim. Jadi ada dibentuk kayak pura yang dihadapkan ke Mekah gitu. Itu ada. Itu di Bali Utara ada. Jadi akulturasi ini sebenarnya terbangun bagus. Nggak ada yang istilahnya toleransi, bukan respect yang seperti dibilang Ben itu ada. Cuma waktu tahun 2002 waktu terjadi bom Bali, nah ini yang membuat ada sentimen khusus. Khususnya
untuk masyarakat yang mohon maaf beretnis Jawa, karena waktu itu kan ada bom Bali, pelakunya ya Amrozi dan kawan-kawan, dan betapa sakit hatinya masyarakat Bali waktu itu terjadi istilahnya guncangan yang besar secara ekonomi, sosial, politik. Itu yang membuatkan trauma besar. Makanya setelah tahun 2002 itu, coba kalian datang ke Bali atau ngekos di Bali, itu pasti didatangi pecalang. Yang petugas adat Bali itu yang di desa adat diminta Ipom. Kipam, kartu penduduk pendatang. Itu kan sebenarnya nggak boleh sebenarnya, karena itu kan udah menyalahi aturan hukum nasional, kan kita kan punya KTP gitu dan lain sebagainya. Jadi itu terjadi. Makanya kan sekarang ada penguatan politik identitas yang sangat kuat sebenarnya di Bali. Kalau masalah dengan Tionghoa sih enggak. Cuma ya seperti itu yang gue bilang tadi sih yang di awal. Kayak gue sendiri kan ada temanku yang Muslim, kebetulan Jawa juga. Ya sering kadang-kadang ya memang konteksnya mungkin bercanda. Dibilang, oh Jawa, dan lain sebagainya. Cuma kan dalam hal ini kan nyerempet ke hal yang lain juga. Jadi memang ada semacam diskursus yang terbangun. Mungkin bisa kita bahas nanti belakangan lah. Tapi gue mau nanya sama Mas. Kebetulan Mas ini kan kuliahnya di Jogja sama kayak gue. Sedangkan orang Jogja itu kan terkenal dengan ya udah dia santai kan. Nggak gini. Dari segi suara aja mereka masih di level lembut kan gitu. Sedangkan kita dari orang luar Pulau Jawa itu memiliki intonasi suara yang lebih tinggi. Itu dari itu aja deh. Ada nggak sih sebuah ejekan atau sebuah tindakan yang sebenarnya mengarah ke sana, tapi itu lu sadarin tapi orang itu tidak gitu? Ada, sering banget. Apalagi tapi kalau saya di kampus itu nggak terlalu ya, karena di kampus kan beragam ya, nggak yang pure dari Jogja aja kan, jadi beragam itu bahkan lebih ke timur juga kan ngomongnya gitu kan, jadi itu biasa aja kalau di kampus. Tapi setelah keluar kampus, yang kayak aku juga basicnya udah kerja di Jogja, itu tuh aku benar-benar ditegur karena gini, kamu kenapa sih ngomongnya nggak bisa halus, kenapa ngomongnya kasar? Aku bilang kasar mananya, aku bilang jelaskan letak kasarnya, aku bilang gitu, karena aku sama sekali nggak mengerti di mana, kenapa aku bilang di kasar gitu kan. Terus habis itu dibilang, itu kalau kamu ngomong, itu harus nadanya, intonasinya tuh harus lembut, karena kamu udah tinggal di Jogja. Aku bilang, kenapa ada stigma seperti itu? Aku bilang, kenapa orang yang tinggal di Jogja tidak boleh membawa budaya lain, walaupun memang tidak boleh, tapi kan kita juga tidak bermaksud untuk menggeser budaya itu, aku bilang gitu. Dia bilang gini, ya kalau misalnya mau tetap stay di Jogja, kamu harus ikuti budaya Jogja. Aku dibilang kayak gitu. Terus kayak, oh oke. Aku karena minoritas, jadi aku merasa, oke, aku harus menghargai budaya yang ada di situ. Jadi karena aku merasa, oh yaudah, aku harus menghargai budaya lain kalau budaya aku mau dihargai. Akhirnya yaudah, aku belajar untuk gimana sih budaya di Jogja ngomongnya tuh nggak kasar, ngomongnya halus, dengan ada yang kayak, om, bu, matur nuwun, gitu-gitu. Jadi itu menurut aku pengalaman yang susah sih, karena aku benar-benar dari lahir sampai SMA aku tinggal di Papua, yang itu ngomongnya itu kayak kenapa kah gitu contohnya. Jadi itu sangat jauh banget perbandingannya seperti itu. Mungkin biar untuk semua orang juga ya bisa ini ya, mungkin bisa jelasin nggak satu pengalaman aja, pengalaman spesifik kalian di mana dengan pengalaman itu kalian tuh bisa, atau pengalaman atau insiden ya yang membuat kalian tuh mengingat, oh kasus SARA ini ada di Indonesia karena ini gitu. Misalnya kayak tadi yang diceritain oleh Nisa itu kan salah satu contoh pengalaman hidup ya yang bersinggungan dengan SARA, di mana perbedaan SARA itu bisa membuat perbedaan dalam kayak miskomunikasi jadinya lah antara kamu dengan suku lain gitu loh kan. Nah teman-teman di sini ada nggak pengalaman begitu juga, atau pengalaman yang gimana ya, yang bisa menggambarkan kehidupan kalian yang diganggu oleh isu SARA gitu. Apa aja? Mungkin Radit sama Nanda sebagai mayoritas dan Bapak Aris sebagai mayoritas mungkin bisa mulai dulu. Siapa dulu nih? Radit dulu. Radit masih mayoritas. Mayoritas lah.
Masih Iyalah. lah, Emang Masih. di Queens banyak orang. banyak. Kita bahkan punya komunitas sendiri, punya masjid sendiri, Iya, punya dibandingkan dengan total jalanan orang di New sendiri. York. Tapi kalau di daerah gue Iya. rasanya kayak di Asia lah, nggak rasa New York lah. Nah, anyways, pernah yang benar-benar kayak berasa itu tuh mungkin waktu di kampus. Dimana waktu itu gue ikut kayak latihan leadership gitu lah. Itu banyak anak-anaknya banyak kayak backgroundnya ya, as in dari rasnya tuh banyak kebetulan. Dari Papua ada, dari Jawa ada, dari Cina ada, gitu-gitu pokoknya lengkap di situ. Cuma uniknya waktu itu gue satu-satunya yang Islam. Dan gue sadar dong, karena gue ada di satu lingkungan yang dimana gue minoritas. Ini kembali kayak yang tadi diomongin, gue trying to fit in gitu dengan cara I respect kalau misalnya gue sadar gue di sini bukan mayoritas tapi minoritas. Jadi gue harus bermain dengan caranya mayoritas yang ada di situ. Kebetulan di situ kan Kristen, jadi disuruh bikin kelompok dengan nama-nama yang ada di Bible gitu, nama-namanya siapa aja yang mau jadi representasi dari grup kita. Terus gue sempat milih satu nama, semuanya suka, semuanya bahkan dukung gue untuk jadi leader dari grup itu. Cuma pada saat kita apply untuk kita mau namanya ini kak gitu, terus semuanya udah setuju dan semuanya udah bilang iya Radit aja jadi ketuanya gitu. Yang di atas kita itu, yang komitenya itu bilang kayak, oh jangan Radit. Terus mereka selalu nolak semua pilihan nama yang gue pilih. Terus yang dipilih itu temen gue, yang dimana dia itu emang Kristen dan Tionghoa gitu, dan Cina gitu. Terus kayak bahkan si temen gue yang ini kayak bilang, enggak, Radit udah bener jadi ketua, kita nggak usah jadi ketua. Dia nggak mau jadi ketua gitu, dan dia maksa gue jadi ketua. Tapi tetap the committee bilang kayak no, lu yang harus jadi ketua gitu, ngerti kan? Jadi itu kayak pertama kali kayak itu gue bener nggak pertama kali, cuma itu yang paling bener-bener kayak bikin baper gitu loh, kayak bahkan semua orang satu tim gue yang dimana mereka Kristen dan gue enggak, tapi mereka percaya sama gue because of my skill and karena gue ngejelasinnya dengan sedemikian rupa, tapi ditolak gara-gara gue Islam. Nah itu tuh kayak oke lah, gue ngerti, cuma kayak agak shock aja karena biasanya it's okay gitu, oh ya udah nggak apa-apa gitu, tapi ini pertama kali kayak benar-benar di-deny itu sampai 3-4 kali gitu, kayak no, harus elu yang jadi ketua, bahkan dianya pun sampai nolak, tetap enggak, tetap harus lu yang ketua gitu. Itu sih yang benar-benar kayak berasa di gue. Silakan Bapak Nanda. Bapak Ari dulu. Nanda Gua jangan. ya? Sweet. Nah, nggak usah lah ya. Demi Ari tercinta lah. Jadi kalau dibilang pengalaman yang istilahnya membukakan mata ya, kalau posisi minoritas mayoritas itu mungkin waktu berangkat keluar Bali ya. Pasti sih orang Bali itu biasanya akan sadar itu ketika dia keluar bahwa nggak hanya masalah privilege-mu di daerah sih sebenarnya. Ketika kamu keluar ya pasti akan berbeda. Jadi waktu itu tahun 2013 atau 2014, 2013 akhir kayaknya, waktu itu ke Makassar. Jadi waktu itu gue ikut jejak tradisi nasional ya. Itu diselenggarakan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita bertim lah waktu itu, berenam apa bertujuh ya. Itu kebetulan dari beberapa sekolah sih yang di Bali. Ada SMA 4 Denpasar, SMA 1 Denpasar, gua 2 Tabanan. Habis itu beberapa dari Kelungkung kalau nggak salah juga. Jadi berangkat ke sana. Jadi di sana memang mungkin kultur religiositasnya agak tinggi ya. Jadi apa-apa itu yang memang sangat bercorak agama dan lain sebagainya.
Dan yang sebenarnya waktu itu yang bikin gue agak terkejut itu adalah sebenarnya begini. Kita memperkenalkan diri lah. Gue dari Bali, Hindu. Habis itu kita tahu lah yang ini teman-teman mayoritas mungkin dari Muslim waktu itu. Nah jadi waktu mengucapkan salam pun, waktu misalnya Assalamualaikum, kan biasanya kita salam, Waalaikumsalam dan sebagainya. Termasuk saya dan teman-teman yang terbiasa untuk mengucapkan salam lintas agama, itu waktu itu dilihatin banget gitu loh. Ini ngapain sih orang, jadi kayak terkesan kayak kenapa gitu loh. Kita cuma membalas salam mereka, itu mendapat sorotan yang sangat tajam. Habis itu didekati lah. Gitu. Mas, mohon maaf, situ Muslim. Enggak sih mas, kenapa ya kalau boleh tahu? Kok bilang Waalaikumsalam? Oh ya terbiasa sih mas di Bali, soalnya nggak pernah kita melihat itu. Mungkinnya kalau Ben sih tahu sih Bennya, kalau kita setiap apapun acara resmi apapun itu salam agama 5 agama itu pasti keluar semua. Iya pasti. Dari Om semua, pasti semua pasti sudah ada. Tapi waktu itu di sana mungkin belum terlalu ya. Apalagi kita ngomong tahun 2013. Ini masih level-level anak SMA yang masih agak, katakanlah militansinya agak tinggi. Garis keras lah ya. Jadi kayak Lurdit, garis keras pokoknya. Jadi selain itu banyak sih yang terjadi waktu itu, termasuk bagaimana intensnya mereka mendebat agama orang. Nah ini untuk yang Kristen sih waktu itu, yang gue lihat waktu itu teman yang Kristen sempat didebat keras gitu. Jadi di sana tuh yang pengalaman yang katakanlah kurang mengenakan banget, karena ada sorotan yang sangat tajam. Apalagi waktu itu ada kasus apa ya waktu itu, pokoknya sempat sih juga ada gesekan antara masyarakat Bali. Kayaknya waktu itu habis insiden masyarakat di Lampung sama di Bali lah waktu itu. Yang Bali Nuraga itu kalau nggak salah. Jadi itu masih berefek waktu itu. Jadi sentimen minoritas, terutama dalam segi agama sih gue rasakan banget sih waktu itu. Jadi yang sesimpel itu ya terjadi. Makanya setelah itu enaknya ya setelah kita sadar ya keluar selanjutnya itu ya tetap aja sih kita konsisten dengan apa yang kebiasaan kita di Bali, kayak terbiasa mengucapkan salam 5 agama dan sebagainya, tidak ada perubahan yang berarti. Cuma kita menyadari sebenarnya bahwa tidak semua orang itu baik gitu. Dalam artian terbuka. Not everyone is nice people gitu. Jadi masih ada aja yang masih pakai kacamata kuda. Jadi perspektifnya ya harus A terus, nggak boleh B, C dan lain sebagainya. Nah itu sih pengalaman gue. Mungkin Bapak Ari silakan disambung Pak Ari. Ya mungkin lebih relevan kalau bisa kita ke Ben dulu, karena Nanda dan Ben itu dari satu daerah ya. Mungkin biar lebih relevan gitu. Mungkin ceritanya ada ngomongin kemiripan apa atau nih gimana tapi? gitu. Ngomongin satu peristiwa di hidup kamu itu yang dimana peristiwa itu ada unsur sara di dalamnya gitu. Apa ya? Soal apa aja ya? Mungkin lebih ke di stereotipin sih, lebih bukan. Okay. Jadi mungkin gue bisa bilang gue beruntung karena kayak gue belum pernah menemukan insiden-insiden atau mengalami insiden-insiden yang separah kalian deh, yang kayak mungkin benar-benar secara ini langsung didiskriminasi gitu. Cuman sejauh ini yang paling sering gue alamin itu karena mungkin background gue juga, yang gue dari Bali tapi gue bukan orang Bali, itu sering dipertanyakan gitu, kayak orang Bali tapi kayak banyak lah stereotip itu yang ditanyakan gitu, padahal kan kayak nggak harus ditanyakan gitu, kayak lu makan sapi gitu, kayak ya terus kenapa kalau gua nggak makan pun gitu. Terus kayak lu ngerayain hari raya ini nggak gitu kayak ya itu salah satu hal yang mungkin agak ambigu di dalam identitas orang-orang yang mirip kayak gua sih, orang Bali tapi bukan orang Bali gitu, kayak orang yang tinggal di Bali tapi bukan secara etnis tuh bukan orang Bali gitu. Itu sering ditanyakan gitu. Ini bukan hal yang kayak buruk sih sebenarnya, kayak ini kan bukan hal-hal yang dimana
secara langsung didiskriminasi atau di apa ya, hidup tuh terancam gara-gara identitas, enggak. Cuman ya satu hal di mana orang itu masih ada stereotip atau generalisasi identitas orang-orang lah yang mungkin kadang di mata orang itu annoying gitu. Ya. Mungkin Nisa boleh ini next one boleh cerita. Kalau aku sih mungkin gara-gara ada satu kata-kata yang aku terbiasa ucap ya. Maksudnya itu terbiasa ucap waktu aku dulu bermain. Terus gara-gara aku tinggal di Jogja dan itu kebawa gitu sampai ke Jogja. Jadi kan kalau misalnya kalau di Papua itu kan makian gila, kata gila aja ya. Gila itu tuh biasa sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta juga biasa kan ya. Gila itu kan biasa. Biasa Tapi banget. biasa banget kan. Nah aku ke Jogja ngomong gila tuh aku langsung dimusuhin seminggu. Itu aku baper karena kayak kenapa gitu kan, terus begini ya kamu ngomong gila kasar banget, gila tuh kasar tahu. Terus aku bilang oh ya, aku di situ benar-benar kayak masih nggak terima, kayak aku mau ngalah karena aku nggak terima kata-kata itu tuh nggak kasar, tapi karena ya kembali lagi budaya di Jogja emang seperti itu, jadi mau nggak mau aku harus meninggalkan budayaku yang terbiasa tinggal di Papua lama kayak gitu, dan itu susah banget sih. Jadi ya itu aja sih yang paling buat aku baper. Selebihnya aku berusaha buat menyesuaikan aja. Jadi setiap aku ngomong, aku selalu filter. Jangan sampai aku ngeluarkan kata-kata yang biasa aku keluarkan di Papua, terus aku keluarkan di Jogja karena jauh banget. Di Papua yang sangat kasar omongannya, tapi balik ke Jogja yang halus banget itu susah banget menurut aku penyesuaiannya. Jadi pengalaman aku sih itu sih. Kata-kata gila aja itu yang buat aku baper sampai sekarang. Betul. Tapi kalau lu sendiri sih dengan memakai hijab sendiri tuh ada diskriminasi nggak sih? Di Papua. Either di Papua atau di Jogja. Kalau di Jogja kayaknya Oh, jarang. Kalau di Jogja jarang sih sebenarnya. Iya sih. Kalau di Papua ya, kalau di Papua tuh kalau di Papua justru yang dirasisin itu adalah orang Papua yang pakai jilbab justru. Kalau aku sendiri aku nggak mengalami rasisme kalau nggak pakai jilbab, karena memang di Papua itu yang aku udah bilang tadi mayoritasnya itu bahkan bisa dibilang udah habis sama orang-orang yang asli. Jadi di Papua itu khususnya di Jayapura itu tuh udah banyak banget orang, bahkan orang Tiongkok pun ada di sana dan banyak udah sampai sana gitu. Karena yang orang asli itu udah nggak kelihatan, udah sedikit. Nah jadi kalau misalnya soal jilbab, aku sih pribadi nggak ada case kalau aku dirasisin karena pakai jilbab di Papua, enggak, karena orang Papua juga udah banyak ternyata yang pakai jilbab kayak gitu. Justru yang malah kena rasis adalah orang-orang yang berkulit hitam tapi dia pakai jilbab, itu malah kena rasis. Kayak dibilang, aku pernah punya teman, dia tuh sholat sama aku, tapi pas balik ke kayak dari musola ke kelas lah, pas dia balikin dia siramin air dari lantai atas. Gara-gara lu ngapain sholat, lu ngapain bawa mukena gitu, kan lu kulitnya hitam, kan lu sesuku sama kita gitu, kenapa mesti pakai jilbab, kenapa mesti agama Islam gitu. Dan itu case-nya udah sampai ke sekolah juga, kepala sekolah tutup case-nya gitu karena nggak boleh itu kan sensitif ya, jadi itu nggak di up sampai di media gitu, itu enggak, itu hanya untuk seputar sekolah aja itu sih. Tapi kalau aku pribadi nggak ada soal rasis pakai jilbab di Papua. Mungkin Ari boleh cerita, Ari. Kalau gue tuh ada dua. Nah, biasanya banyak banget nih. Nggak, pertama gini, jadi gue nggak akan menyebut nama acaranya apa, cuman ini terjadi depan mata gue sendiri. Ya sama kayak Nanda tadi bilang, kayak usual nggak sih ketika kita melakukan pembukaan. Jadi gini, waktu itu kebetulan mayoritas dan tempat diselenggarakannya adalah full Muslim. Oke, full Muslim. Jadi otomatis pembacaan Al-Quran itu ada gitu kan. Ya, gue gak akan nyebut tempatnya, kalian tahulah di mana. Nah, setelah itu memang beberapa tamu yang datang itu dari luar, dari luar daerah ini. Gitu. Setelah selesai acara pembukaan pakai Al-Quran itu, salah satu dari yang bikin acara itu didatangi, itu dibilang kalau
lu ngapain sih eh, lu ngapain sih bikin acara pembukanya pakai baca Al-Quran tuh nggak penting banget tahu, kata dia gitu. Padahal mostly acara-acara yang kayak gitu itu dibukanya dengan beberapa agama. Contoh kayak di UPH yang pernah aku datangin, penutupan aja pakai ini kan, pembacaan doa Kristen kan. Iya, Udayana kan pembukaan berapa agama yang kemarin yang dulu. Tapi itu dari situ gue sadar kok kenapa pembacaan Quran itu menjadi hal yang salah ya. Itu satu. Yang kedua sebenarnya gue defense sih sebenarnya yang kedua, karena waktu itu one of mayoritas suku gue itu kayak yang dibilang Jeffrey tadi sih, kayak gimana yang bilangnya, kayak the discrimination ke Tionghoa itu ada gitu. Dan pada saat itu waktu itu gue bilang, kenapa sih lu harus discriminate them? Padahal they are human gitu loh. Toh juga di agama kita waktu itu kebetulan both of us are Muslim, dia bilang kalau bukannya kita harus mencintai sesama umat manusia gitu. Itu yang sebenarnya masih gue sesalin sampai saat ini. Nah itu sih dua hal itu. Tapi ini gue mau ini sih. Kalian tentu pernah dengar lah kalau di dalam Muslim itu ada istilah di mana agamamu, agamaku. Itu in literal way banyak orang yang menyalahgunakan definisi itu. Banyak yang menyalahgunakan, dan gue tahu beberapa orang yang menyalahgunakan itu. Padahal yang sebenarnya adalah di situ kita mencoba belajar untuk adanya perbedaan among us gitu. Nah itu yang mungkin disalahkan sama orang gitu. Padahal ya udah, agama gue ngurusin sendiri, agama lu ya lu urusin sendiri. Gitu. Itu sih sebenarnya banyak poin yang disalahkan oleh orang di dalam poin agama Islam itu sendiri.